Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin sudah kita bahas tentang as-saktat atau diam antara dua bacaan, diam sejenak di antara dua rukuk, dua bacaan. Beda lagi dengan tumak nina. Maka ditambahkan di sini faslun fima yata'allaqu bituma'ninah. Pasal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tumakninah. Arkanu salat as-sab'ata asyar. Rukun-rukun salat itu jumlahnya ada 17 allati talzamu tajibu fima fiha at-tuma'ninatu arba'atun. Dari yang 17 itu, ini udah jelas itu sebagai rukun-rukun secara jelas. Maka 4 diantaranya ada tumakninah. Apa tumakninah? Diantaranya rukuk sama i'tidal. Rukuk sama i'tidal ini diantara kekhususan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam isyarah sama pula seperti apa lafadz amin. Itu juga kekhususan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Syekh As-Saubari. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka yang dimaksud dengan kalimat rukuk di atas kata syarih adalah khusyuk. Wabi sujud itu artinya sholat.
wasjudi, maknanya sholatlah kamu gitu loh. Warkai, khusyuklah dalam sholatnya gitu. Ini tafsirnya begitu. Kaqauli ta'ala wa adbara sujud, sebagaimana dalam firman yang lain, dan setiap selesai sholat, bukan selesai sujud, walaupun kalimatnya sujud tapi maknanya sholat. Yang dimaksud dengan kunut adalah taat, bukan doa kunut, bukan. Seperti aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Kata ini mengatakan bahwa apakah kamu hai orang-orang musyrik itu yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu malam maka mereka sujud dan berdiri, mana yang lebih beruntung? Ini diantaranya adalah ruku dan i'tidal. Ini diantara hikmah atau keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kayak orang terdahulu itu kalau sholat ya berdiri langsung sujud gitu loh, duduk terus salam gitu loh. Umat Rasul enggak, diri, ruku, i'tidal, baru sujud. Makanya dikhususkan untuk umat Rasulullah ada ruku, ada i'tidal. Yang lain apa adanya? Sujud. Maka di dalam ruku ada tumak nina. Di antara i'tidal ada tumak nina. Kemudian tumak nina yang lainnya apa? Wasujudu wal julusu baina sajdatain. Kemudian di waktu sujud dan di waktu duduk di antara dua sujud itu juga ada apa? Tumak nina. Maka Syekh Salim bin Sumair menjelaskan bentuk tumak nina dengan perkataannya, at-tumak ninatu hiya as-sukutu ba'dal harokah. Tumak nina itu apa? Tumak nina itu diam setelah bergerak. Ini kata Syekh Salim dalam kitabnya menjelaskan apa sih tumak nina? Diam setelah bergerak. Apa gerakannya? Gerakannya apa? Ruku. Gerakannya apa? I'tidal. Gerakannya setelah ada gerakan kemudian diam, maka itu dikatakan apa? Tumak nina. Tapi kata Syarih, kata Imam Nawawi, andai Syekh Salim mengatakan tumak nina itu adalah tenang di antara dua gerakan, maka itu akan lebih jelas. Jadi tumak nina itu apa? Diam di antara dua gerakan. Kalau asaktat di antara dua bacaan. Itu nih. Ya, dia diam di antara dua bacaan sama diam di antara dua gerakan gitu loh. Mana gerakannya kok di antara dua gerakan? Artinya berdiri. Ya. Terus ruku. Antara ruku dan i'tidal kan dua gerakan tuh, maka harus ada pemisahnya, berhenti. Nggak boleh ngeper, nggak boleh gitu loh. Kalau ngeper mendal berarti nggak ada tumak nina, nggak ada berhenti di antara dua gerakan, antara gerakan ruku, turun dan berdiri gitu loh. Sama dengan tadi waktu i'tidal, ketika berdiri dan sujud juga harus ada pemisah di antara dua gerakan apa? Berdiri dan sujud ya begitu, di antara sujud dan berdiri ada pemisah. Duduk begitu, di antara duduk dan apa?
sujud lagi ada dua dosa. Jadi tumak ninah beda dengan saktat tadi. Kalau saktat diam di antara dua bacaan. Kalau ini diam di antara dua gerakan. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahalluhu biqadrin subhanallah. Maka diamnya itu adalah sekiranya tubuh itu menjadi stabil. Stabil itu berarti yang nggak ruko, nggak lagi menyelesaikan gerakan ruko atau memulai gerakan tidak. Stabil itu diem nih. Kalau gerakan ruko kan lagi menurunkan badan. Kalau sudah nggak turun lagi, stabil. Nah ini disebut tumak. Nah, tapi kalau masih gerak-gerak masih turun berarti belum stabil. Maka belum disebut tumak ninah. Sampai stabil berhenti, nah, baru disebut tumak ninah. Begitupun berdiri. Kalau berdirinya masih belum stabil, masih miring-miring begini ya belum tumak ninah. Harus sampai berhenti. Ya itu namanya apa? Beda antara saktat dan tumak ninah. Terus faslun yang berikutnya fi bayani muqtadha sujudi sahwi wa ma yata'allaqu bihi. Pasal yang menerangkan tentang sebab-sebab atau yang menjadi tuntutan melakukan sujud sahwi dan hal-hal yang berkaitan dengan sujud sahwi. Asbabu sujudi sahwi fi sholatil fardhon au naflan arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi dalam sholat fardu atau sunnah ada 4. Jadi sujud sahwi itu enggak harus pada sholat fardu saja gitu loh. Kamu lagi sholat sunnah kok mendapati 4 perkara ini, ya kamu juga disunahkan untuk sujud sahwi walaupun sholatnya sholat sunnah, entah itu sholat taraweh, entah itu sholat tahajud, entah sholat duha. Kok kamu terjadi 4 ini, ya kamu juga itu juga menjadi sebab untuk melakukan sujud sahwi walaupun sholatnya sunnah. Sebab itu apa? Ini sebab, ada sebab secara bahasa, ada sebab secara istilah. Sebab secara bahasa, ya ada sebab, ada asbab, ada sababun. Kalau kalimatnya asbab berarti itu pakainya kalimat apa? Jamak. Kalau sababun berarti kalimatnya mufrad. Karena di sini asbab berarti ada banyak sebab, beberapa sebab gitu loh. Nah, sebab itu apa? Sebab secara bahasa adalah perkara yang menghantarkan kamu kepada perkara yang lainnya. Sebab tuh menurut lughat. Apa sih sebab itu? Keadaan yang mengantarkan kamu pada keadaan yang lain. Sebab kayak lapar jadi kenyang gitu loh. Kan satu keadaan diantarkan pada keadaan yang lain, maka ada sebab yang mengantarkan, namanya sebab gitu loh. Nah, kamu kok dari lapar ke kenyang, kenapa? Oh, saya makan. Oh, berarti makan jadi sebab yang mengantarkan dia dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Seger karena minum, itu sabab adi namanya. Sabab menurut apa? Bahasa. Adapun sabab menurut istilah syariat wa syar'an ma yalzamu min wujudihi wujudan lidzatih
Wa min adamihil adamu lidzati aidzon. Sebab itu menurut syariat adalah apa yang dengan keberadaannya akan wujud satu perbuatan, yang dengan tidak adanya tidak akan wujud satu perbuatan. Adanya dia mendatangkan satu perbuatan. Itu tidak adanya dia, maka tidak akan adanya satu perbuatan. Kayak apa contohnya? Sholat. Adanya sholat dengan sabab masuknya waktu. Jadi selama masuk waktu, maka kamu diwajibkan atau diperintahkan untuk melakukan sholat. Kalau nggak ada masuk waktu, ya nggak ada perintah untuk sholat. Jadi sebab menurut syariat itu sesuatu yang mendatangkan perintah, gitu loh. Sesuatu yang mengantarkan kamu untuk mengerjakan sebuah perintah. Kalau tadi kan sebab menurut bahasa nggak urusan sama perintah, urusannya hanya sama keadaan aja. Tapi kalau ini mengantarkan kamu pada perintah. Kalau nggak ada sebab, ya nggak ada sebuah perintah. Wasahwu, adapun sahwi, apa sahwi itu? Sahwi itu menurut bahasa itu nisyan, lupa. Lupa pada sesuatu atau lalai, namanya sahwi. Apa namanya? Sahwun atau ghaflatun. Nanti mau ngomong sahwun atau ghaflah sama tuh. Kenapa sih coba? Hah? Kalau lama saya mundur dulu gitu. Bilang kalau saya mau lama, suruh maju, saya mundur. Adapun menurut apa? Istilah apa sahwi itu? Sahwi itu adalah lupa pada sesuatu hal yang tertentu di dalam sholat. Jadi lupa pada sebuah perbuatan yang ada di dalam sholat. Kalau secara umum kan lupa dalam hal apa saja. Jadi kalau adanya sahwi di dalam agama, oh maksudnya itu lupa sesuatu di dalam sholat. Nah yang dilupakan apa? Ya bisa sunnah abad, bisa sebab yang lainnya. Berarti adanya sujud sahwi itu adalah adanya kekurangan atau kecacatan dalam sholat, yang mana kecacatan atau kekurangan itu ditutupi, disempurnakan dengan sujud sahwi, gitu kan. Sujud sahwi itu untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan atau kecacatan sholat yang bentuknya bukan sebuah rukun. Kalau rukun nggak bisa sujud sahwi, harus diulang, baik itu sengaja atau tidak sengaja, ya. Itu namanya sujud sahwi.
Terus apa yang pertama? Al-awalu tarku ba'di min ab'adis salat. Yang menyebabkan sujud sahwi yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ada berapa? Sunnah ab'ad ada berapa? Sunnah ab'ad ada, kalau mau diperincikan ada 7. Diperincikan lagi ada 20 nanti. Tapi secara umum ya kunut dan tasyahud awal. Nah, kalau diperincikan apa? Ya berdirinya, duduknya, bacaan sholawatnya. Ini bagian dari abad-abadnya sholat di dalam tasyahud yang pertama. Kalau mau dihitung satu ya jadinya satu. Padahal kalau mau dihitung ada duduknya, sholawatnya di dalam apa? Duduk tadi. Kalau kunut ada berdirinya, ada sholawatnya. Nih, nanti ada macam-macamnya sunnah abad. Kita akan bahas setelah ini. Jadi kalau meninggalkan sunnah abad, disunnahkan lagi sujud sahwi. Kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa. Enggak terus batal sholatnya, enggak. Au ba'dil ba'at, atau meninggalkan sebagian dari sebagiannya. Artinya bukan meninggalkan seluruhnya, tapi meninggalkan sebagiannya. Kayak kunut yang ditinggalkan sebagiannya, enggak seluruhnya kunut, enggak. Ada orang meninggalkan kunut, seluruh kunutnya ditinggalkan. Kayak apa? I'tidal langsung sujud, berarti meninggalkan kunut seluruhnya. Ada yang meninggalkan kunut i'tidal, dia kunut tapi separuh doang, yang separuhnya lupa, atau separuhnya nggak hafal, atau separuhnya sengaja ditinggalkan, maka juga sama, disunahkan sujud sahwi. Seperti pembahasan nanti akan dibahas dalam apa meninggalkan salah satu huruf-huruf di dalam bacaan kunut. Nah, ini khilaf nih ulama. Di kunut kan ada bacaannya panjang tuh, yang kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kamu potong, kamu kurangi, kamu tambahkan, kamu tinggalkan, maka kata ulama ya kamu disunahkan sujud sahwi. Terus yang kedua, asani fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahbuhu idza fala'ahu nasiyan. Melakukan perkara yang kalau perkara itu kamu lakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Tapi karena lupa, maka sholatnya nggak batal. Nah, karena lupa tadi kamu jadi disunahkan sujud sahwi. Gitu loh. Lupa melakukan sesuatu yang andai kamu nggak lupa ngelakuin itu, maka sholatnya batal. Karena kamu lupa, maka sholatnya nggak batal, tapi disunahkan sujud sahwi, disempurnakan sujud sahwi. Seperti apa contohnya? Memanjangkan satu rukun yang pendek. Contohnya apa? I'tidal, atau duduk di antara
2 sujud. Itu kan rukun pendek. Terus kamu panjangkan gitu loh. Maka kalau kamu sengaja batal. Kamu sengaja nih i'tidal, panjangin batal. Karena itu rukun yang nggak boleh panjang. Boleh panjang i'tidal itu hanya karena waktu kunut. Selain kunut, i'tidal nggak boleh panjang. Batasnya apa? Batasnya apa? Batasnya doa iftitah. Nggak boleh lebih panjang dari dia mengatakan Fatihah, mengatakan iftitah. Jadi ukurannya itu nggak boleh panjangnya lamanya gitu loh. Nggak boleh lebih lama dari Fatihah kamu atau iftitah kamu gitu loh. Kalau lebih panjang gimana? Batal sholatnya. Jadi kamu memanjangkan rukunnya. Sama dengan duduk di antara 2 sujud, itu rukun pendek. Ukurannya apa? Bacaan tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh salawatu ibadulillah assalamualaikum sampai Allahumma sholli ala Muhammad selesai wali Muhammad. Itu kamu kira-kira sama bacaan kamu di antara duduk panjang mana gitu. Kalau panjang di antara duduknya berarti batal. Sengaja batal. Atau seperti berbicara sedikit atau makan sedikit. Makan sedikit itu bukan ngambil makanan. Ada yang nyelip. Lupa kamu telen gitu loh. Kalau sengaja batal. Lupa enggak? Lupa gimana? Karena lupa maka enggak batal tapi disunahkan sujud. Atau ngomong yang sedikit tapi lupa, enggak sengaja. Kayak apa? Ente mau apa? Kamu kaget ada cicak jatuh, mau ngomong aduh, mau ngomong setan, mau ngomong kucing, tapi nggak sengaja sedikit, maka nggak batal sholatnya tapi disunahkan sujud sahwi. Sama dengan salam, kalau sengaja kamu salam bukan pada tempatnya, sengaja, hukumnya apa? Batal sholatnya. Wong salam itu tahallul, penghalalan semuanya selesai berarti kan. Kok kamu kerjakan belum pada waktunya, sengaja, batal sholatnya. Nah, kalau lupa, ya lupa ya nggak apa-apa. Maka disunahkan sujud sahwi. Kayak kamu rokaat kedua tahiyat atau assalamualaikum, salam. Masih dua rokaat kok salam, ya bangun lagi, terusin sholatnya. Tapi nanti terakhir baru sujud. Yang ketiga, al-asal itu naqlu ruknin aw ghairihi qauliyin au ba'dhihi walau amadan ghairu mubtilin naqluhu ila ghairi mahallihi. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita diperintah sujud sahwi? Yang ketiga adalah memindahkan satu rukun yang berjenis ucapan atau selain rukun atau sebagiannya, tidak seluruhnya,
Walaupun secara sengaja yang tidak batal sholat perihal memindahkan rukun kauli tersebut, bukan pada tempatnya. Yang tidak batal, kalau batal gimana? Ya ulang sholatnya. Nanti memindahkan sesuatu yang nggak sampai batal. Seperti dicontohkan membaca surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas atau surat yang lainnya pada posisi duduk. Aku duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat, nanti baca surat Fatihah, maka yang demikian berarti menempatkan satu rukun bukan pada tempatnya. Atau yang bukan rukun kayak apa? Baca surat Al-Ikhlas pada waktu duduk. Surat kan bukan rukun, tapi dibaca pada bukan tempatnya. Maka kamu diperintahkan untuk sujud sahwi. Ini kan rukunnya rukun kauli. Rukun kauli itu berarti nggak merusak tatanan sholat. Sholatnya masih utuh tatanannya. Ya ada ruku, ada sujud, i'tidal gitu loh. Yang tidak disunahkan, tidak merusak untuk dipindahkan apa? Seperti bacaan tasbih. Kalau bacaan tasbih kamu baca di mana saja boleh. Karena yang namanya sholat itu isinya zikir. Mau zikirnya pakai apa-apa saja. Waktu kamu ruku subhanallah, waktu i'tidal subhanallah, waktu sujud subhanallah, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Karena kalimat zikir rupanya tasbih itu boleh dibaca di setiap sholat kamu. Mau dalam keadaan apa saja boleh baca tasbih. Imam belum selesai, kamu sudah selesai, baca tasbih nggak apa-apa. Karena sholat isinya tasbih, doa, itu isinya sholat. Jadi kalau dipindahkan bukan pada tempatnya juga tidak membatalkan sholat dan nggak disunahkan untuk sujud sahwi. Dan terkecualikan dari pembatasan tersebut di atas perihal memindahkan rukun fi'li yang berjenis perbuatan seperti apa? Salam atau takbiratul ihram dengan sengaja, maka ya batal sholatnya. Fatihah ya tadi sama, kalau sengaja ya bisa batal sholatnya. Terus seperti apa takbir? Kayak orang sholat Allahu Akbar, terus ente ulang lagi Allahu Akbar, niat mau masuk sholat lagi, berarti sholat yang pertama jadinya batal. Karena nggak ada pembukaan dua kali, nggak ada. Pembukaan sholat adanya sekali. Setelah takbiratul ihram ya nggak boleh takbiratul ihram lagi. Kalau mau takbir ya takbir mau ruku, takbirnya mau sujud, bukan takbiratul ihram lagi. Jadi takbiratul ihram cuma adanya sekali. Kalau udah takbiratul ihram, takbir ihram lagi, yang pertama jadinya batal dengan takbir yang kedua. Ya, itu sebab yang berapa? Yang ketiga, yaitu memindahkan rukun atau sebagian
rukun, yang tidak sengaja, yang bukan pada tempatnya. Sama dengan salam tadi, nggak sengaja salam, memindahkan rukun yang bukan pada tempatnya. Kalau nggak sengaja maka disunahkan sujud sahwi. Yang keempat apa? Yang keempat, iqal ruknin fi'li ma'a ihtimali ziyadah, yaitu meletakkan satu rukun fi'li berjenis perbuatan disertai dengan kemungkinan terjadinya penambahan, lupa rokaat. Ini 2 apa 3, ini 3 atau 4. Maka orang yang begitu disunahkan sujud sahwi. Jadi ada 4 sebab yang menyebabkan kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan apa? Ab'ad, sunnah ab'ad, sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, tidak sengaja melakukan sesuatu yang kalau kamu lakukan sengaja jadinya batal. Nah ya, ada nasi di sini kamu telan nggak sengaja. Kalau sengaja batal. Yang ketiga, memindahkan rukun bukan pada tempatnya, atau yang bukan rukun seluruhnya atau sebagiannya. Yang keempat, lupa rokaat. Nah, kalau 4 ini terjadi salah satunya, maka kamu diperintah untuk sujud sahwi. Kayak seumpamanya ia ragu-ragu pada 1 rakaat dari sholat yang jenisnya 4 rakaat gitu loh. Apakah aku telah 3 rakaat atau aku sudah 4 rakaat? Maksudnya ini yang keempat atau yang ketiga gitu loh. Tadi tambahin 1. Tambahin lagi 1 aja. Ya Pak, mantepin dong. Ente mantepnya ke berapa? Maka kalau mantepnya pada yang ketiga ya tambahin 1. Ya sudah, itu keempatnya berarti. Iya, nanti pembahasannya kamu ragunya waktu mau berdirinya atau sudah jalannya gitu loh. Ini yang keempat atau yang kelima jadinya gitu loh. Kalau ente lagi mau bangun beda nih. Mau bangun ini yang ketiga apa yang keempat. Ada yang ragunya itu setelah dikerjakan. Udah berdiri ini tadi, ini yang keempat apa yang kelima, apa saya nambahin apa enggak gitu loh. Ini pembahasannya disunahkannya sujud sahwi, nanti dari situ pembahasannya gitu loh. Dikatakan di sini ada orang ragu, apakah aku telah sholat 3 rakaat dan rakaat ini yang aku hendak lakukan dengannya adalah rakaat keempat gitu loh. Berarti yang sudah dilakukan adalah 3 rakaat. Ataukah aku telah sholat 4 rakaat dan rakaat ini adalah rakaat yang ke-5. Misalnya ini saya sholat duhur mamanya. Begitu rakaat yang ketiga, kamu berdiri rakaat yang ketiga, terus kamu sujud, mau berdiri yang keempat, kamu bingung. Ini saya harus duduk tahiyat
atau baru 3, berarti nambah lagi 1. Itu kan ragu kan, 3 atau 4. Jadi yang saya kerjakan ini yang keempat atau masih yang ketiga gitu loh. Kalau yang keempat berarti setelah sujud langsung tahiyat kan. Kalau masih ketiga, setelah sujud kamu harus berdiri lagi. Oh, saya milih yang saya masih 3 nih, kurang 1, berarti itu saya anggap 3, saya harus berdiri lagi. Kenyataannya itu sudah yang keempat. Iya, kan lupa kan. Terus lalu ia melanjutkan sholat berdasarkan ia yakin, maka ia bangkit untuk nambahin 1 rakaat. Nanti anggap berarti ini rakaat yang keempat gitu loh. Setelah ini baru saya tahiyat. Kemudian setelah bangkit, maka ia teringat di tengah-tengah pelaksanaan sholat yang keempat tadi sebelum salam bahwa rakaat yang telah ia laksanakan ternyata adalah rakaat yang keempat. Maka ia disunahkan sujud sahwi. Begitu udah sholat, begitu sujud, rakaat yang setelah ditambah berapa? 1, dia ingat, oh memang ini yang keempat. Baru ingat gitu loh, mantep. Dia lupa, kemudian dia ingat, oh ini yang keempat sudah nih, saya yakin nih. Karena yang tadi saya begini, ingat kamu tuh. Maka ketika ia ingat yang demikian, maka ia disunahkan sujud sahwi. Karena sungguhnya apa yang telah ia lakukan dari rakaat tersebut ketika bangkit berdiri untuk pelaksanaan sholat tersebut. Dan sebelum ia teringat adalah situasi yang memungkinkan terjadinya penambahan rakaat, yakni kemungkinan rakaat tersebut menjadi ditambah rakaat yang ke-5 dan kemungkinan keberadaannya sebagai rakaat yang ke-4. Jadi ketika kamu tadinya dalam keadaan bingung, kemudian menemukan kemantapan, ini rakaat yang ke-4 sudah nih, bukan yang ke-3, bukan. Maka kalau kamu masih ragu, berarti kan mungkin saja kamu nambah 1 lagi jadinya 5 rakaat. Kenapa? Karena waktu ngerjain yang keempat kamu bingung. Waktu ngerjain yang keempat ini duduk atau berdiri lagi. Terus ketika lagi sujud lagi, kamu mantap, wah ini yang keempat nih, berarti saya nggak perlu nambah 1 rakaat lagi. Maka ketika keadaan demikian itu disunahkan baru untuk sujud sahwi karena lupa lalu ingat pada jumlah rakaatnya. Berbeda halnya jika ia teringat di dalam rakaat yang ia ragukan itu sebelum bangkit berdiri melakukan rakaat lainnya, mengenai bahwa rakaat tersebut yang telah ia lakukan adalah rakaat yang keempat, maka tidak disunahkan lagi baginya sujud sahwi. Jadi ketika ia ingat dalam rakaat yang dia ragukan tadi sebelum bangkit, ya kan mestinya kalau dia bingung kan dia akan mengerjakan ini, saya harus tahiyat atau harus berdiri lagi. Ketika dia bingungnya itu setelah dikerjakan ini yang keempat atau yang ketiga, maka sujud sahwi. Tapi kalau bingungnya itu waktu mau mengerjakannya, ini nanti ini setelah ini nih, ini yang keempat atau yang ketiga, terus kamu kerjakan dengan kemantapan, 4 nih, ya nggak usah sujud sahwi gitu loh. Jadi tinggal ragunya kapan, waktu mau mengerjakannya atau sedang dikerjakan gitu loh.
Kalau sedang dikerjakan berarti kan kamu sudah berdiri sholat, sudah apa? Mulai ruku, udah mulai. Ini yang keempat apa ketiga ya? Maka kamu disunahkan sujud sahwi. Kalau ragunya itu ketika mau bangkit, kemudian kamu pilih mantep, ini yang ketiga. Berarti kamu kerjakan dengan kemantepan, ya nggak usah sujud sahwi gitu loh. Begitupun jika ia teringat bahwa rokaat tersebut adalah 3 rokaat, lalu ia melaksanakan 1 rokaat lagi, maka itu juga tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Yakin kamu mau bangkit, ini yang keberapa nih? Ini yang ketiga. Kamu bangkit yang ketiga, berarti saya harus nambah 1 lagi, yang nggak usah sujud sahwi gitu. Nah, sudah sholatnya dalam kepastian, yakin. Ketika beda lagi kamu waktu ngerjain ini 4 apa 3 gitu loh. Itu apa? 4 perkara, 4 keadaan yang mana kita disunahkan untuk sujud sahwi. Terus ada cabang tambahan. Seandainya seseorang setelah salam, habis salam selesai zikir, ingat tadi saya ini enggak ya sujudnya 2 kali apa sekali ya? Tadi saya baca Fatihah apa kurang apa enggak ya? Selesai sholat, maka ya nggak usah dipikirin, udah selesai sholatnya gimana? Nah, kalau yang kayak rokaat kedua gitu, Bib. Ini saya udah rokaat kedua, apa baru 1 rokaat gitu loh. Kan kalau rokaat kedua begitu, ini kan tahiyat awal tuh. Itu gimana? Tadi waktu ragunya setelah ngerjain, kalau ragunya itu setelah kamu berdiri ngerjain, berarti ada kemungkinan penambahan rokaat. Iya. Kan saya begitu sujud itu udah rakaat kedua nih. Begitu sujud bangun, dia lupa kalau itu udah rakaat kedua gitu. Dia bangun begitu apa udah bacanya lagi, ini gua rakaat kedua apa? Ada yang ngasih saran kalau 2 ketiga disarankan pilih yang kecil. Kalau 3 4 disarankan pilih yang gede gitu. Jadi kalau begitu kamu udah 2 atau itu berarti diambil lagi 1 rakaat gitu. Diambil yang kecilnya. Ya, berarti saya baru mengerjakan 1 rakaat. Jadi kalau 3 4 ambil yang gedenya. 4 nih gitu. Nah, kalau kamu ambil 4 berarti kan nggak ada penambahan lagi, atau ada kemungkinan penambahan lagi ketika ragunya waktu berdiri gitu loh. Maka ketika ragunya waktu berdiri disunahkan sujud sahwi. Karena apa? Karena akan mungkin terjadi penambahan rokaat gitu loh. Beda lagi kalau kamu ragunya tentang takbiratul ihram atau niat. Saya tadi niat enggak ya? Atau saya tadi takbiratul ihram apa enggak ya? Ya itu rusak sholatnya namanya. Harus diulang itu Mas. Ulang. Enggak sujud sahwi lagi itu Mas.
Sedangkan jika ia lupa ketika dia jadi makmum, seperti lupa tasyahud awal, maka ya nggak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena ditanggung sama imam. Imam yang nanggung tasyahudnya. Seperti pula bacaan surat kita nggak baca surat. Kenapa? Imam yang nanggung. Itu pada sholat-sholat yang jahriyah, yang dikeraskan. Kan imam baca surat, jadi kita nggak usah baca surat. Kenapa? Udah dibaca sama imam gitu. Beda sama sholat yang sirriyah, maka disunahkan kamu baca surat. Ini kalau kamu lupanya seperti tasyahud awal ketika lagi jadi makmum, ya nggak usah sujud sahwi. Atau kamu nyangka nih imam udah salam, karena banyak makmumnya, imam udah salam nih, kamu langsung salam, assalamualaikum. Begitu kamu salam, imam baru salam. Imam, tapi kan nggak tahu gimana. Ya ulang lagi aja salamnya. Setelah imam salam, kamu ikut salam lagi. Selesai, nggak usah sujud sahwi gitu. Kenapa? Lupa dan ditanggung sama imam. Karena biasanya begitu tuh, sering sholat sendiri tiba-tiba berjamaah. Selesai sudah baca fil alamin innaka hamidum, assalamualaikum, saya berjamaah loh, baru ingat gitu loh. Iya. Begitu assalamualaikum, nggak tahu di depan ada imam, ya Allah. Ya tinggal diem aja nunggu imamnya salam, kita baru salam lagi. Sama kayak kamu imam masih sujud, kamu bangun, lihat imam lagi sujud, gimana? Sujud lagi. Iya, jangan gua tunggu aja lah, ya jangan. Sekalian bangun ya enggak, ya sujud lagi. Berarti lo kayaknya bangunnya enggak ikut sama imam, bisa batal jamaahnya. Bentrok itu apa? Berantem. Iya, nggak ada masalah. Yang penting kamu sujud, bangunnya setelah imam. Ya bener dong. Ya iyalah, gimana? Ini sujud itu sendiri, sujud lagi, terus bangun. Jadi kalau imamnya ente bangun, imam pas bangun pas gitu, sekalian dah gitu. Batal jadi makmum. Lalu jika ia teringat dengan tasyahudnya mengenai tertinggal satu rukun yang bukan berupa niat dan takbiratul ihram, maka ia harus melakukannya setelah imam salam dengan satu rakaat. Beda kalau yang kamu tinggalkan rukun nih. Walaupun kamu berjamaah, karena yang kamu tinggalkan rukun, ya harus diulang. Walaupun berjamaah, imam nggak nanggung rukun kamu, nggak gitu loh. Kamu kok ninggalin rukuk umpamanya. Kamu ingat, tadi saya belum rukuk kayaknya nih. Ya, nanti setelah imam salam, kamu nambahin serokaat lagi, ganti rokaat yang kamu tinggalkan rukunnya. Iya, ruku. Jadi dia dapatin rukuknya bareng sama imam, maka dia mendapatkan rokaat. Kalau nggak dapat rukuk sama imam, nggak dapat rokaat. Kan berjamaah imam langsung rukuk, kita niat langsung ikut rukuk.
nggak usah baca lagi, langsung ruku. Jadi kalau kamu lupa sesuatu yang bukan rukun ketika itu dalam sholat berjamaah, maka ya nggak usah diganti, cukup imam nanti akan menanggungnya. Tapi kalau kamu meninggalkannya sebelum berjamaah atau setelah imam salam, kamu lupa, ya kamu harus ganti. Jadi rukun Fatihah kita di rakaat pertama sudah ditanggung sama imam gitu ya. Iya. Tapi kalau Fatihah yang keduanya ya harus baca sendiri. Terus kalau imamnya sujud sahwi, kita nggak tahu masalahnya imam apa, tetap kita diwajibkan ikut imam sujud sahwi. Karena kita sebagai apa? Makmum. Nggak boleh protes loh. Salahnya apa? Tahu-tahu sujud sahwi. Tetap kita ikut imam sujud sahwi, walaupun nggak tahu salahnya. Hingga kalau imamnya pun waktu sujud sahwi itu sekali sujud, kamu disunahkan jangkepin 2 kali sujud. Kan sujud sahwi kan 2 kali sujudnya. Sujud, duduk, sujud lagi, baru duduk tahiyat akhir, terus salam. Kita baca tahiyat dulu sebelum salam sujud sahwi atau sujud Iya. sahwi dulu? Tahiyat dulu dong. Tahiyat dulu ya. Begitu mau ditutup salam baru sujud Sujud sahwi. sahwi. Dan duduknya pun duduk rokaat yang pertama. Ketika kita mau sujud sahwi, cara duduk tahiyatnya duduk tahiyat seperti tahiyat pertama. Bukan. Jadi duduk tahiyat akhir itu namanya apa? Istirok. Hah? Iftirosh itu kalau kamu sudah mau salam. Selagi kamu belum mau salam, mau bangun lagi kayak mau sujud sahwi kayak mau apa, ya duduknya duduk apa? Tawarruk. Iya, kan kamu nggak mau salam kan. Nanti ketika sudah sujud sahwi yang kedua, baru duduknya duduk apa? Iftirosh lagi, terus salam. Jadi kalau selagi kamu belum mau salam, maka duduknya seperti tahiyat yang pertama. Kecuali setelah kamu mau salam, baru duduknya seperti kamu masbuk lah. Masbuk, makmumnya tahiyat, kamu akan berdiri, ya duduknya jangan duduk tahiyat akhir, tapi duduk tahiyat awal. Terus nanti setelah akhir sholatnya, makmum disunahkan lagi tetap sujud sahwi lagi. Karena tadi sujud sahwinya kan nggak di akhir sholat kan, ikut imam. Nanti ketika ente mau salam, sujud sahwi lagi. Yang punya ente sendiri berarti ngerjain. Tapi kalau makmum itu tahu salahnya imam, maka ya dia boleh milih untuk tidak sujud sahwi gitu loh. Kalau nungguin, boleh dia meninggalkan untuk tidak sujud sahwi.
Atau kalau makmum imamnya itu sholatnya 5 rakaat, kamu tahu nih, imam lupa nih, sholatnya jadi 5 rakaat, maka kamu boleh misah, membatalkan jamaahnya, atau kamu boleh nunggu. Nanti begitu sujud terakhir yang harusnya itu tahiyat, imam diri, ya kamu duduk aja tahiyat, jangan ikut berdiri. Kalau ikut berdiri berarti kamu sengaja 5 batal sholat kamu malah, karena kamu sudah tahu itu 4 rakaat, kamu nggak boleh ikut imam. Kalau ikut imam jadinya batal. Kalau kamu pengen salam sama imam, ya nunggu imam duduk lagi. Boleh tahiyat, salam, baru kamu salam sama imam gitu loh. Mengingatkan imam kalau ini sudah nunggu itu. Iya, udah diingetin. Udah. Imamnya teken. Imamnya yakin itu 3, gimana? Bukan imamnya teken. Bukan, imamnya yakin itu 3, perlu nambah 1 gitu loh. Kan kuat-kuatan kan. Nah, caranya gimana? Kalau yang ngingetin sudah lebih dari 2 makmum, ya ikut makmum. Kalau yang ngingetin cuma 1, mungkin dia yang lupa gitu loh. Ini diingetin subhanallah banyak, dablek aja imamnya. Oh, imam dablek memang. Kalau dianya lupa, dianya studi guys. Ya itu jangan jadi imam yang begitu. Yang begitu harusnya pakai tongkat dorongnya. Dorong. Ya, jadi jangan ikut sama rakaatnya imam. Kalau kamu mau misah. Nah, saya mau misah jamaah terus salam sendiri, udah selesai. Jadi kalau kamu nggak misah terus salam, batal. Harus ada niat pisah dulu. Iya dong. Kalau itu Jumatan, batal sholat kamu. Kalau itu sholat yang lain, sholat batal berjamaahnya. Terus tinggal kita bahas lagi nanti tentang ab'adu sholat. Apa itu sunnah-sunnah ab'ad, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabih minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawzi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.